Meskipun orang Jepang kalau nanam padi itu kan bulan sekitar bulan-bulan ini ya, ini kan bulan 6, awal bulan 6, nggak ada hujan tapi airnya bisa melimpah. Gimana coba itu? Nah, konsepnya hujan nggak ada tapi airnya bisa melimpah. Kan keren banget. Ini kan samping kanan kiri saya semuanya kan sawah-sawahan persawahan ini ya. Dan jalannya itu dibangun bagus banget guys. Bentar ada mobil lewat. Jalannya dibikin bagus banget dan aspal. Nggak ada yang bolong-bolong lagi. Jadi kali ini kita akan menuju ke sebuah sawah yang ada di Jepang kayak gitu ya guys ya. Mau lihat-lihat di sana kira-kira mau ditanemin apa kayak gitu kan. Kalau misal di kampung kan saat ini bisa dibilang buat nanam palawija kayak gitu. Soalnya kan ini udah bulan 6. Biasanya kalau bulan 6 kan udah nggak ada hujan, ya di sana tuh mungkin ditanemin palawija. Nah, di sini ntar itu kalau di sawah Jepang itu kira-kira nanamnya apa kayak gitu ya kalau bulan-bulan sekarang kayak gini. Sekalian juga mau nunjukin gitu kan gimana sih suasana sawah di Jepang kayak gitu, apakah sama dengan sawah yang kayak di Indonesia apa enggak gitu. Tapi sebelum ke sawah, aku mau ke kombini dulu ya guys ya, karena ini kan masih pagi. Belum sarapan juga, aku mau beli makanan di sana kayak gitu guys. Kombininya ya seperti biasanya itulah di sana itu. Kita kalau beli makanan selalu di sini. Kalau misal nggak punya stok lauk, kita biasanya beli di sini guys. Nah, di sini tepatnya ya. Kombini teman ketika lagi perut kosong ini guys. Apa aja ada di sini ya. Aku seringnya belinya ya di sini sih soalnya apa ya? Kombini minimarket yang dekat tempat tinggal aku ya cuma ini doang. Oke, kita udah sampai depan dan di depan sini juga ada kotak posnya. Ini kalau misalnya ngirim-ngirim surat, ngirim apa kita bisa langsung masukin ke sini ya guys ya. Terus ini tuh ada alat buat nukerin poin. Kalau misal kita itu punya apa ya? Punya botol bekas kayak gitu guys. Kalau punya botol bekas kita bisa nukerin dengan poin. Asalkan kita punya kartu ini namanya Nanako kayak gitu guys. Oke, kita masuk dulu ya. はい、ありがとうございます。はい。あと、はい、からけぽ一つと、七チキ一つです。からけぽ一個、七チキ一個。七チキ1個ですか？はい。七チキ1つだけで大丈夫ですか？七チキ一つですね。はい、これ、あとこれ一つ。から結構1個で。はい。はい。レジ袋どうされますか？一枚でお願いし1枚ます。で。はい。はい. Nah, oke guys, jadi ini aku udah beli bekalnya. Berisik banget, samping saya ada pabrik guys. Ini aku udah beli bekalnya, beli air, terus nanaciki sama karagibo. Sama-sama sih daging ayam doang kayak gitu. Kalau nanaciki itu kan dari nama tokonya gitu kan, Nana 7-Eleven kayak gitu. Terus Karagibo. Karagibo itu ya ayam goreng juga terus dikasih tusukan doang kayak gitu. Nah, ntar tak itu tak liatin kayak gitu guys. Biar nggak penasaran makanannya kayak apa sih yang dijual di minimarket Jepang kayak gitu. Jadi hari ini itu cuacanya panas banget karena di sini kan udah mulai memasuki musim panas kayak gitu kan. Sangat terik sekali pundakku ini serasanya panas sekali ini. Nah, kita juga bisa lihat suasana di sekitar tempat tinggal aku. Di depan ini juga ada banyak parkiran sekali guys, karena ya di samping ini pabrik, itu pabriknya juga kecil-kecil sih, nggak gede-gede banget. Itu juga pabrik. Nah, itu masih ada orang yang lagi kerja, yang ini ya. Nah, ini tuh masih ada orang kerja. Terus itu yang warna kuning ini itu adalah gedung pachinko guys. Tempat apa ya namanya ya, ya bisa dibilang judi kayak gitulah. Cuma di sini kalau di Jepang itu untuk judi pachinko kayak gitu legal ya guys ya, resmi, jadi aman, nggak ada apalah itu polisi datang-datang kayak gitu kan, jadi bolehlah aman, nggak ada masalah izin resmi. Ini juga pabrik dan di depan ini udah mulai ada rumah-rumahnya guys, rumahnya warga, tapi ya seperti biasa itulah, sepinya itu loh, seperti nggak ada kehidupan ya, orang juga nggak ada. Di depan ini juga ada mobil antik guys, terbengkalai, nggak ada yang makai sepertinya ini, sampai karaten kayak gitu.
Jadi tempat tinggalku ini deket area persawahan ya guys ya. Kita jalan cuman 10 menit, 10 menit 15 menitan lah kita udah sampai ke sawahnya kayak gitu. Ini sebentar lagi kita akan melewati kayak semacam jalan turunan kayak gitu, jurang-jurang kayak gitu. Dulu sebenarnya aku udah pernah ke sini sih kalau misal teman-teman mengikuti channel aku ini, aku udah pernah ke sini ya ke sawah ini juga. Tapi pas dulu itu masih waktu musim dingin kalau nggak salah. Dan sekarang di musim panas ini, mendekati musim panas ini, kita akan ke situ lagi. Kita pelan-pelan, soalnya kita lagi nyebrang jalan ya. Seperti biasa, tak kasih tahu juga, jalanannya juga sepi guys. Nah oke, sekarang kita masuk ke area jalanan turunan ini ya guys ya. Ini ada mobil lewat, mobil bak, mungkin ini mobilnya orang petani-petani di sini ya guys ya. Soalnya petani di sini itu bawaannya keren-keren guys, minimal itu ya mobil lah. Soalnya pas aku kesini itu, dulu pas waktu di sawah itu kan nggak pernah lihat petani yang pakai kayak motor apalagi sepeda gitu kan, bawaannya ya minimal mobil kayak gitu, mobil bak kecil kayak gitu. Keren sih petani Jepang di sini. Tadi kan pas waktu di jalan panas banget kan, dan setelah masuk di sini tuh wadem banget guys, soalnya samping kanan samping kiri ini itu pohon-pohonan semua guys, jadi kita adem di sini, enak banget cuacanya. Nah oke guys, dari atas sudah kelihatan ini ya sawah-sawah persawahan di Jepang. Ternyata sawah di Jepang lagi pada tandur ini guys, kelihatan nggak ini? Nah, sawahnya itu masih banyak airnya dan sebagian sawah juga udah ada tanaman padinya kayak gitu guys. Oke, kita langsung ke sana aja ya buat lihat kayak gitu kan gimana sih untuk pertanduran di Jepang kayak gitu. Kira-kira itu pertanduran padi di sawah, pertanian padi di sawah Jepang itu kira-kira sama nggak dengan pertanian di Indonesia kayak gitu. Oke. Nah, oke guys, akhirnya sampai juga ya. Ini tak kasih lihat. Pertama yang tak liatin ini adalah selokan airnya, irigasi pengairannya. Jadi kalau di Jepang itu kalau misal udah memasuki musim penanaman padi, airnya itu sangat melimpah sekali ya guys ya. Lihatin. Nah ini selokannya sangat bersih sekali, dengan kotoran pun sampai nggak kelihatan ya. Meskipun orang Jepang kalau nanam padi itu kan bulan sekitar bulan-bulan ini ya, ini kan bulan 6, awal bulan 6, nggak ada hujan tapi airnya bisa melimpah. Gimana coba itu? Nah konsepnya, hujan nggak ada tapi airnya bisa melimpah, kan keren banget. Orang Jepang bisa nyimpen airnya kayak gitu. Dan sawahnya, nah ini rata terisi air ya guys ya. Ini kan sawah yang belum ada padinya, bibit padinya. Nah sekarang kita liatin sawah yang udah ditanam sama benih padi kayak gitu guys. Jadi sebagai informasi ya guys ya, di sini tuh nggak ada nanam padi secara manual, semuanya itu pakai mesin kayak gitu guys. Nah kelihatan ya, jadi kalau nanam padi pakai mesin itu kan dari sini kelihatan rapi gitu kan, lurus, 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 lurus semua. Terus di samping kiri saya juga, nah ini juga pada udah tertanam padi ya guys ya. Udah bagus ini padinya. Mungkin ini sekitar 3 hari atau 4 hari yang lalu, soalnya kan udah pada lurus-lurus kayak gitu guys. Wih ada kataknya juga anjir. Oke, kita jalan lagi. Benih padi di sini itu bisa dibilang lumayan kecil ya guys ya. Cuma segini. Nah, cuma segini doang, berapa senti? Cuma 10 senti doang loh ini. Kelihatan ya? Cuma kecil-kecil kayak gini. Pendek-pendek. Kalau di kampung, kalau di Indonesia kan ada yang panjang, ada yang pendek, tergantung apa itu penanaman, lama penanaman pas waktu apa ya. Kalau di kampung itu namanya daud itu ya, pas waktu daudnya kan ada yang panjang, ada yang pendek kayak gitu kan, guys. Tapi kalau di sini itu tinggi bibitnya, benihnya itu sama semua ya, pendek-pendek semua kayak gini. Nah, ini ada sisa benih padi yang belum tertanam, guys. Nah, panjangnya itu cuma segini ya. Nah, kayak gini. Ini tuh emang didesain untuk apa, penanaman buat mesin, guys ya. Soalnya bawahnya ini rata, rapi semua kayak gitu. Ini juga ada sisa yang tidak ditanam sama petani sini, guys. Karena ya mungkin udah penuh kayak gitu kan, mau diapain lagi ya, dibiarin kayak gini di pinggir jalan.
Nah, aku herannya itu kok airnya bisa melimpah, jernih banget, selokan cuma segini. Alirannya kenceng sekali. Gimana coba? Perasaan hujan juga nggak pernah. Pernah juga jarang banget. Kok bisa airnya sebanyak ini? Kita sambil jalan terus buat nyari tempat teduh, tempat buat istirahat. Soalnya ini panas banget udah. Padahal jam ini tuh masih jam 10-an. Jam 10-an pagi. Ya dulu sih ke sawah itu ya pernah pas waktu di kampung gitu kan, bantuin orang tua. Cuman panasnya itu wih, karena emang jarang sekali ke sawah itu kena panas kayak gini doang udah kaget. Yes. Lemah ini badan. Oh, aliran airnya kenceng banget guys. Padahal selokannya cuma segini loh, cuma berapa meter? Sekitar 40-an, 50-an meter kali ya nih lebarnya ya. Tapi aliran airnya mantap sekali. Sepi banget guys, nggak ada orang lewat. Tapi kerennya di sini, ini kan samping kanan kiri saya semuanya kan sawah-sawahan persawahan ini ya. Dan jalannya itu dibangun bagus banget guys. Bentar ada mobil lewat. Jalannya dibikin bagus banget dan aspal. Nggak ada yang bolong-bolong lagi. Terus tepi-tepiannya, pematang sawahnya di sini itu nggak seperti di kampung guys. Kalau di kampung, kalau misal habis panen kan pematangnya pada rusak gitu kan. Bisa dipakai lewat buat ngusungin. Ngusungin itu apa ya? Ngangkutin padi. Terus habis itu kita petaninya itu bikin lagi pematang yang baru gitu kan pakai cangkul. Nah, kalau di sini tuh enggak, guys. Jadi pematangnya itu pakai beton kayak gini, guys. Kita jalan ke sana ya kira-kira ntar diomelin enggak ya? Kita jalan ke sini, tak liatin pematangnya semua pakai beton ya, guys ya di sini tuh. Nggak ada pematang ya pakai tanah dibikin dicangkulin kayak gitu. Soalnya mungkin mikirnya di sini orang Jepang kan sekali bikin pematang langsung jadi gitu kan, nggak kerja dua kali, nggak mikirin kalau rusak ntar bikin lagi, nggak. Kalau misal bikin beton ini kan eh awet sampai bertahun-tahun aman kayak gitu guys. Kita masuk ke ini, kanan kiri belakang depan sawah semua loh ini loh. Nah ini aku takutnya ntar kalau ada yang punya sawahnya ntar diomelin ini, tapi ya enggak lah ya, wong enggak ganggu, cuman lihat-lihat doang kok. Wih, ada suara katak guys. Di Jepang itu kalau musim nanam padi ini pada rata semua airnya ya guys ya. Beda kalau di kampung. Kalau di kampung kan pas waktu nanam padi terus nggak ada hujan, airnya kan buat ngairin padinya itu pada rebutan kayak gitu guys. Ya yang dapat itu ya untung, tapi kalau yang nggak dapat itu yang kasihan kayak gitu kan, padi udah mau berkembang tapi untuk airnya itu nggak ada. Jadi ya untuk para petani ya sangat kasihan gitu kan. Panen bukannya dapat hasil yang banyak, ini malah gara-gara nggak ada air panennya gagal kayak gitu guys. Aduh, hampir aja jatuh. Ya, memang untuk pertanian di Indonesia itu harus dibenahin ya untuk masalah pengairan irigasinya itu. Soalnya di kampung saya, kalau misal di kampung tempatku, orang kampung tempatku cerita itu ya kayak gitu. Kalau misal pasca dari musim penghujan ke kemarau itu kan biasanya ditanemin padi satu kali kan. Nah pas itu biasanya tuh banyak petani yang kekurangan air kayak gitu, makanya jadi gagal panennya. Ini kan masih bulan 6. Ntar kalau udah masuk bulan 7, bulan 8 itu puncak-puncaknya panas guys, ngeri panasnya. Bikin sekitar 40-an derajat. Kalau di Jepang itu ya, kalau lagi dingin ya dingin banget. Kalau panas ya panas banget, ngeri. Jadi sawahnya ini tuh di bawah perbukitan ya guys ya. Jadi kita bisa lihat di atas sana itu. Nah, di daerah sana itu tempat tinggal aku ya. Agak atas. Nah, ini kan ada pemukiman, ada rumah-rumah warga kan. Itu di atas, termasuk tempat tinggal aku juga itu ada di sana juga ya guys ya. Karena emang di sini itu untuk persawahannya itu berada di bawah bukit kayak gitu guys. Makanya tadi kan kita pas waktu datang ke sini kan jalanannya nurun kayak gitu kan.
Nah oke guys, akhirnya kita menemukan tempat yang bagus buat istirahat guys. Cuman sayangnya itu nggak ada kanopinya ya. Panas-panasan nggak apa-apa lah ya. Tempatnya bagus, ada tempat duduknya. Di bawahnya itu ada sungainya guys. Nah ini, tapi sungainya itu nggak begitu bagus ya. Kayak ada apa ini? Rumput-rumput pada tumbuh kayak gitu guys. Oke, kita langsung ke sini aja. Nah, tempatnya jadi kayak gini ya guys ya. Ada tempat duduknya, jadi kita bisa makan kayak gitu guys. Nah oke guys, sekarang kita buka makanan yang tadi aku beli ya. Ini yang pertama, tak taruh sini biar nggak melebat kena angin, soalnya anginnya lumayan kenceng nih. Yang pertama ini tuh nana ciki ya guys, jadi bentuknya kayak gini, kecil banget. Nah ini nana ciki, harganya 250-an, cuma kecil doang. Oke, kita potong dulu. Nah, dalemannya itu kayak gini ya guys. Nah, kayak gini. Langsung lah ya kita makan. Enak guys. Makan kan sambil ngeliatin pemandangan persawahan kayak gitu. Jadi keinget pas waktu di kampung dulu itu kan di sawah ada kegiatan ngebantuin orang tua. Terus habis itu istirahat makan di sawah, enak banget meskipun lauknya ya apa adanya gitu. Karena emang aku dari kecil itu ya dididik dari apa ya keluarga petani ya guys ya. Jadi setiap hari orang tuaku itu ya pergi ke sawah. Sementara aku kalau pagi itu kan sekolah ya. Dan siangnya itu ya kalau SD pulangnya sekitar jam 10-an. Bahkan aku pulang sekolah itu orang tuaku itu seringnya belum pulang. Masih di sawah gitu. Kadang aku juga kasihan juga sih. Sampai siang udah di sawah hawanya panas banget kayak gini juga panas banget tapi tak betah-betahin ini. Ya begitulah ya, namanya juga pengorbanan orang tua kepada anak-anaknya, effort banget demi bisa aduh kecokot demi bisa memenuhi kebutuhan keluarganya kayak gitu guys. Oke, tinggal satu suapan. Jatuh. Selanjutnya ini ada namanya karagebo. Mungkin teman-teman yang udah tinggal di Jepang familiar lah ya dengan makanan yang satu ini. Karagebo sama aja daging ayam ditepungin digoreng terus dikasih tusukan kayak gini, namanya karagebo. Sama doang, sama aja dalamannya kayak gini, cuma dikasih tusukan. Tapi rasanya kalau menurut aku daripada yang nana ciki tadi lebih gurih ini guys, enak yang ini. Palas banget anjir. Suara burung gagaknya sampai kedengeran sampai sini guys. Aku malah baru tahu ternyata di sawah juga ada burung gagak doang. Biasanya kan kalau burung gagak itu apa? Seringnya tuh itu hinggap di kayak sutel kayak gitu kan, di tiang-tiang listrik kayak gitu. Ternyata di sawah juga ada. Nah, oke guys. Kayaknya cukup sampai segini aja ya vlog hari ini. Tadi kita udah pergi ke sawah, ngeliatin suasana, keadaan, terus bibit sawah, bibit padinya. Jadi kecil-kecil kayak gitu ya. Cuma sekitar 10 sentian doang. Oke, terima kasih teman-teman yang udah melihat video ini sampai selesai. Kalian luar biasa. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, komen, share, subscribe juga jika perlu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.